Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, minta Roh Kudus menyertai kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan Yesus, kami ingin sharing mengenai kejatuhan manusia. Buka hati kita agar kami dapat mengerti mengapa dengan ketidaktaatan kami menghasilkan penghakiman. Dan sekarang kami mau taat kepadamu dan bukalah hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya. Hari ini adalah topik kedua dari uh, kisah Tuhan akan penebusan manusia, chapter 2 yaitu Fall. Ini ada gambar ular di sini. Mandarinnya jencai cui cung te tuolo ya. Jadi kejatuhan manusia di dalam dosa. Oke. Nah, jadi dari primeval area adalah era sebelum Abraham. Ya, ini saya bagi 5. Tadinya saya bagi 3, tapi kepanjangan. Akhirnya saya bagi 5. Penciptaan, kejatuhan, keluarga pertama itu Kain dan Habel, ya, banjir Nuh dan Tower of Babel. 5, habis itu kita masuk ke era patriark, yaitu era Abraham, Ishak, Yakub. Oke. Nah, kira-kira di sini timelinenya. Oke, saya mulai. Ya, kita pelajaran terdahulu itu ditutup saat Tuhan menciptakan manusia dengan menurut gambarnya. Oke, sekarang saya akan sambung dengan menurut gambarnya ya. Tuhan menciptakan manusia atau Adam dalam bahasa Ibrani menurut gambarnya. Sebuah konsep yang berkaitan dengan peran mereka di dalam dunianya Tuhan. Mereka dijadikan cerminan karakter Tuhan di dunia dan mereka ditunjuk sebagai wakil untuk memerintah dunia Tuhan yang baik atas namanya. Mereka harus memanfaatkan potensi di bumi ini yang Tuhan ciptakan untuk mereka, merawatnya dan menjadikannya tempat di mana mereka dapat berkembang biak, mereka dapat mengusahakannya, dan mereka berkembang. Tuhan memberkati manusia dan memberi mereka sebuah taman tempat mereka dapat memulai tugas membangun dunia. Oke, mereka diberikan sebuah taman. Penting untuk dicatat bahwa manusia itu mempunyai pilihan, saudara, free will. Ya, ingat ini penting sekali, mempunyai pilihan. Karena mereka diciptakan menurut gambar Tuhan, mereka diberikan pilihan mengenai bagaimana mereka akan membangun dunia yang terwakili dengan rapi di pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Selama ini Tuhan telah menyediakan dan menentukan bagi mereka apa yang baik dan apa yang tidak baik. Namun saat ini Tuhan memberikan mereka kebebasan, free will, dan martabat untuk memilih. Mereka disuruh tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Apakah mereka mempercayai definisinya tentang baik dan jahat? Atau akankah mereka mengambil otonomi dan mendefinisikan sendiri baik dan jahat, saudara? Oke, anti saracing. Kita lihat pendahuluannya ya. 上帝按照他的形象创造了人类，或者希伯来语中的亚当。这个概念与他们在上帝世界中的角色有关。他们被造是为了在世界上传扬上帝的品格。他们被任命为代表，以上帝的名义统治上帝的美好世界。他们必须利用这个世界的权利，培育它，使它成为他们能够繁荣和繁荣的地方。上帝祝福人类，给了他们一个花园，让他们可以开始建设世界的任务。值得注意的是，这些人类对于如何构建这个世界的选择，只是善恶和知识树中得了清晰的体现。到目前为止，神已经为他们提供并界定了什么是善，什么是恶。但现在神给了他们选择的自由和尊严，他们会相信他对善与恶的定义，还是会承担自主权并自己定义
定义善与恶。 Oke, saudara. Jadi manusia diberi kebebasan untuk memilih. Mari kita baca firman Tuhan dulu. Kejadian 2 ayat 18 sampai 17. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, letak Eden di mana? Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, itu Arab saudara, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Nama sungai kedua adalah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus, yaitu Afrika bagian timur saudara ya. Nama sungai ketiga adalah Tigris, yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat adalah Efrat. Oke, jadi ada Taman Eden, di tengahnya ada pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan, dan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Oke, saudara. Silakan. 我们来看神的话，创世纪第2章第8到17节。耶和华神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在哪里？耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好做食物。园子当中又有生命树和分别善恶的树。有河从伊甸流出来，滋润了园子。从哪里分为4道？第一道名叫比逊，就是环绕哈菲拉全地的，在哪里有金子，并且拿地的金子是好的，在哪里又有珍珠和红玛瑙。第二道河名叫基训，就是环绕古世全地的。第3道河叫底格里斯，流在亚述的东边。第4道河就是布拉河。耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华神吩咐他说：园中各样树上的果子你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。 Oke, saudara. Jadi ini saya ambil peta zaman kuno, ada 4, Tigris, Efrata, Pison, dan Gihon yang mengalir di daerah Afrika. Ini daerah Arab, ada Pison yang ada emas katanya. Nah, dari gambar ini kita dapat mengira-ngira letak Taman Eden adalah di daerah Ur, tempat di mana Abraham dipanggil ya. Kira-kira adalah di sini. Ya, tapi tempat di mana Taman Eden berada itu nggak gitu penting. Oke? Yang penting bahwa manusia itu telah diusir karena jatuh ke dalam dosa. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan menempatkan 2 pohon khusus di tengah taman, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Makan dari pohon kehidupan akan memberikan keabadian. Makan dari pohon kedua akan memberikan pengalaman pengetahuan tentang baik dan jahat, namun juga membawa kematian. Karena mereka belum pernah mengalami kejahatan, masih innocent, Adam dan Hawa itu seperti anak-anak tidak bersalah. Tetapi karena mereka tidak menaati Tuhan, mereka menjadi seperti Dia karena mampu membedakan antara baik dan yang jahat. Namun, mereka tidak menjadi seperti Tuhan yang tidak
eh, tidak mengalami kejahatan di dalam dirinya sendiri, ya. Tetapi karena mereka tidak menaati dia, karena mereka kehilangan ketidakberdosaan mereka dan akhirnya mati. Mati di sini adalah mati secara rohani dan akhirnya mati secara jasmani. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan harus menguji Adam dan Hawa? Mungkin ada banyak jawaban terhadap pertanyaan tersebut, namun satu hal yang pasti, Tuhan ingin manusia mengasihi dan menaatinya dengan sukarela. Kalau dengan sukarela, mereka harus dibeli yang namanya free will, pilihan. Bukan karena mereka diprogram seperti robot yang harus taat. Bisa ya Tuhan membuat satu robot yang harus taat kepada dia nggak bisa nggak taat. Ya, tetapi di situ nggak seru. Ya, dia menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Karena itu manusia yang memerintah, yang mengusahakan, yang menjadi wakil dia, itu harus mengasihi dan menaatinya dengan sukarela. Karena itu ada resiko. Karena mereka harus memilih. Ya, di satu sisi, Tuhan mengambil resiko ketika dia menciptakan Adam dan Hawa menurut gambarnya dan memberi mereka hak istimewa untuk memilih. Namun inilah cara yang dia tetapkan agar mereka belajar tentang kebebasan dan ketaatan. Kalau nggak dikasih kebebasan, kita nggak tahu mereka bisa taat atau nggak. Salah satu kebenaran dasar dalam hidup adalah bahwa, di sini saudara penting, ketaatan membawa berkat dan ketidaktaatan membawa penghakiman. Ya, saudara. 我们来看生命树和分别善恶的树。上帝在花园中央放了2棵特殊的树，生命树和分别善恶树。吃生命树上的果子就能获得永生，是在第22节记载。吃第2棵树上的果子可以提供善恶知识的经验，但也会带来死亡。因为他们从未经历过邪恶，所以亚当和夏娃就像天真的孩子一样。当他们违背上帝时，他们变得像上帝，因为他们能够区分善恶。但他们变得不像上帝，因为他们失去了无罪，并最终死亡。但神为什么要考验亚当和夏娃呢？这个问题可能有很多答案，但有一件事是肯定的：上帝希望人类自愿爱他并服从他，而不是因为他们像机器人一样被编程必须服从。一方面，上帝按照自己的形象创造了亚当和夏娃，并赋予他们选择的特权，只是冒险的，但这就是他命定他们学习自由和服从的方式。生活的基本真理之一是服从带来祝福，不服从带来审判。 Oke, amin. Penting itu saudara ya. Nah, saudara, ini adalah pohon yang kita dapat memisahkan antara baik dan jahat. Akhirnya sebenarnya ada pohon yang membuat kita bisa memerintah, saudara. Karena kita tahu baik dan jahat kita bisa menghakimi. Oke? Nah, karena kita sendiri masih tidak seperti Tuhan, maka sejak Adam dan Hawa makan buah ini, mereka terlibat di dalam kejahatan. Oke? Nah, sekarang ini Kejadian 3 ayat 1 sampai 6, kita lihat bagaimana Adam dan Hawa dicoba. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan di dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah ini, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah,
tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, Kejadian 3:6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. 我们来看创世纪第3章1到6节。耶和华神所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中哪棵树上的果子，神曾说：你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”蛇对女人说：“你们不一定死，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”于是女人见哪棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。 Oke, saudara perhatikan di sini belum dikasih nama Hawa ya, masih dikasih Niren, wanita itu. Oke, nah saudara, apakah ular berkata benar? Dalam hal bahwa manusia akan menjadi seperti Allah, dia berkata benar. Apakah setan mengutip kitab suci? Ya, ketika setan datang setelah Yesus dalam pencobaan di padang gurun, apakah setan mengutip kitab suci? Dia mengangkat Kristus ke puncak dan berkata, "Lemparkanlah dirimu ke bawah, karena Mazmur mengatakan malaikat-malaikatnya akan menopangmu." Setan mengutip kitab suci. Apakah kitab suci itu benar? Ya. Apakah setan mengatakan kebenaran? Ya, saudara. Di sini saya berkata, setan berkata benar. Nah, sekarang saya kasih contoh. Saat Anda mengeluarkan racun tikus, Anda memasukkannya ke dalam hamburger yang enak. Sekarang apakah hamburger itu hamburger enak yang bisa Anda makan? 99%-nya adalah hamburger yang enak. Tapi apa masalahnya? Ada racun 1%. Tikus memakannya dan apa yang didapatnya? 1% racun itu dan tikus mati. 99% lainnya adalah hamburger sehat yang enak, bukan? Ya, yang saya maksud adalah setan yang mengatakan kebenaran, mengatakan kebenaran, dan sedikit kebohongan. Apakah setan itu membodohi orang? Ya. Bersama setan dia mengatakan kebenaran, dan di tengah kebenaran dia telah menanamkan kebohongan keji yang akan menghancurkan manusia. Nah, di sini yang saya katakan adalah hati-hati. Ya, jadi cara setan adalah seperti itu. Kan dikatakan setan itu licik. Nah, saya akan jelaskan di lembar berikutnya. 我们来看蛇说的是对的吗？撒旦常常引用圣经吗？当撒旦在旷野试探耶稣时，撒旦有没有引用圣经？他把基督举到顶上说：“跳下去吧，因为诗篇说他的天使会扶持你。”撒旦引用了圣经，经文是真的吗？是的，撒旦说的是真的吗？当你取出老鼠药时，你把它放进了美味的汉堡里。现在的汉堡是可以吃的好汉堡吗？99%都是好汉堡，但问题是什么？只是1%的毒药，老鼠吃了它会得到什么？1%的老鼠死亡，另外99%是美味健康的汉堡。是的，我的意思是说，一个人说真话，带一点小谎，
这就是愚弄人的吗？他对撒旦说的是真理，真理，真理。在真理之中，他是否埋下了一个足以毁灭他们的卑鄙谎言？所以我说的是要小心。Oke, saudara, ini cara setan mengelabui Hawa. Ya, dia katakan pada setan bahwa ketika engkau makannya, matamu akan terbuka dan Anda akan menjadi serupa seperti Tuhan. Apakah setan mengatakan yang sebenarnya? Ya, benar. Bagaimana Adam dan Hawa menjadi lebih serupa dengan Tuhan dengan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Pada titik pencobaan ini terjadi sebelum mereka berpartisipasi pada saat setan berkata, "Hei, makanlah buahnya." Mereka memperoleh pengetahuan objektif tentang kejahatan di luar diri mereka. Jadi mereka bisa tahu ini baik atau ini jahat di luar diri mereka. Tetapi saudara, pada saat yang sama, ya, mereka berpartisipasi kejahatan di dalam diri mereka sendiri. Ya, mereka mengalami di dalam ular. Pada titik ini, apakah mereka menjadi lebih serupa dengan Tuhan? Ya, inilah kebohongannya. Karena mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan objektif yang seperti Tuhan ini, tapi juga ketika mereka makan buahnya, apa yang mereka peroleh? Pengetahuan subjektif tentang kejahatan. Apakah setan ini bohong? Iya juga. Ya, apa artinya? Ular dan setan tidak hanya membuat mereka serupa dengan Tuhan untuk dapat memisahkan antara baik dan jahat, tetapi ular dan setan membuat mereka ikut serta di dalam kejahatan. Jadi di satu sisi, apakah mereka melampaui keberadaan Tuhan dalam hal partisipasi dan kejahatan mereka? Ya, mereka menjadi lebih seperti Tuhan yang mengetahui baik dan yang jahat pada saat ini, namun masalahnya mereka melampaui Tuhan dan ikut serta dalam kejahatan, dan itulah salah satu cara untuk melihatnya. 我们来看，变得像上帝一样吗？亚当和夏娃吃了分别善恶树上的果子，是如何变得更像上帝的呢？在受试探的时候，这种情况发生在他们真正参与之前。撒旦说：“嘿，拿果子吧。”他们获得关于自身之外的邪恶的客观知识，他们在蛇身上体验到这一点。此时他们是否变得更像上帝了？只是谎言，因为他们不仅获得了客观的知识，而且当他们吃了果子时，他们获得了什么？对犯罪的主观认识只是谎言吗？是的，蛇就是撒旦，让他们参与邪恶。那么在某种程度上，他们的参与程度和邪恶程度是否超越了神的存在呢？是的，他们在这一刻变得更像是知道善恶的上帝，但问题是他们超越了上帝，参与了邪恶，所以只是看待他的一种方式而已。 Oke, saudara. Proses godaan. Oke, saudara. Godaan untuk wanita dan godaan untuk laki-laki itu beda. Cara godanya itu beda. Pertama, lihat bagaimana ular menggoda wanita, ya. Yang ingin saya lakukan adalah membandingkan kedua ayat ini dengan 1 Yohanes 2:6. Semua yang ada di dunia, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa. Ya, jadi 1 Yohanes 2:16 menyebutkan ketiga hal ini. Ini mencantumkan 3 hal dan 3 hal yang sama disebutkan dalam 1 Yohanes 2:16. Sangat cocok dengan kejadian 3. Pertama, ada keinginan daging. Buah itu baik untuk dimakan. Dan itu keinginan mata yang Alkitab katakan menyenangkan mata. Buah itu terlihat sangat bagus. Kemudian kesombongan hidup muncul, dan coba lihat hal itu digunakan untuk memberi pengertian, untuk menjadi seperti Allah. Jadi saudara, wanita itu digoda dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tetapi
godaan untuk Adam beda, saudara. Apakah berbeda dengan godaan perempuan? Godaan Adam menurut saya berbeda. Apa satu-satunya hal yang Adam pernah alami namun dia tahu itu tidak baik? Adam pernah mengalami hal yang tidak baik, yaitu apa? Tidak baik kalau manusia itu sendirian. Tahukah dia? Dia tahu waktu dia nggak ada Hawa, dia bilang tidak baik. Dia mempunyai pengalaman itu dan itulah sebabnya Hawa diciptakan. Sekarang apa yang Adam hadapi? Godaan Adam berbeda karena Adam kini menghadapi kenyataan bahwa si Hawa sudah makan buah tersebut. Jika Adam berkata, "Tidak, aku tidak menginginkan buahnya." Saudara, dia kehilangan Hawa. Dia sendirian lagi, dia kesepian lagi. Akhirnya dia telah memakan buahnya dan ikut serta dalam kejahatan. Jadi mereka sekarang sama, tetapi godaannya tetap berbeda. Jadi perempuan itu lebih digoda dalam hal keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu kelemahan dari perempuan. Tetapi kelemahan laki-laki adalah wanita dan kesepian. Jadi dua hal yang berbeda. Oke? Ya, makanya di dalam bahasa Chinese ada dikatakan nan ren pukuo ni zhen guan. Laki-laki tidak dapat melewati godaan perempuan. Karena kelemahan laki-laki ada perempuan dan kesepian. Tapi godaan perempuan adalah keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Jadi adalah dua godaan yang berbeda. Yu he de guo chen, 夏娃的诱惑，我想做的就是比较这两节经文。在约翰一书2章16节，世上的一切就是肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲。提到了这三件事，他列出三件事，与约翰一书2章16节中提到的三件事完全吻合。创世纪3章，第一，有对肉体的渴望，肉是事物的好东西。圣经说，眼目的所喜悦的事是悦人眼目的，水果看起来非常不错。然后生命的骄傲出现了，让我们看看它被用来有意义。亚当的诱惑和女人的诱惑有什么不同吗？我认为亚当的诱惑是不同的。亚当经历过的唯一一件他知道不好的事情是什么？亚当经历过不好的事情，人类孤独并不好，他知道吗？是的，他有这样的经历，这就是夏娃被创造的原因。现在他面临着什么呢？亚当的诱惑有所不同，因为亚当现在面临着夏娃吃了果子的现实。如果亚当说不，我不想要那果子，他就会再次孤独一人。他吃了那果子，参与了邪恶，所以现在他们是一样的，但诱惑还是不同的。 Amin. Oke, saudara. Akibat dari kejatuhan. Kejadian 3 ayat 7 sampai 13. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Ya, artinya apa? Mereka telah berpartisipasi dalam kejahatan kan. Kalau tidak, mereka tidak tahu mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab,
Saya yang makan, saya bertanggung jawab. Dia nggak bilang, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, berarti dia menyalahkan perempuan dan menyalahkan Tuhan juga. Ya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah engkau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itulah yang memperdayakan aku, maka ku makan. Saudara, akibat kejatuhan adalah manusia menjadi takut, malu, saling menyalahkan, berpartisipasi dalam kejahatan, dan akhirnya terpisah dari Tuhan. Simpelnya itu, saudara. 我们来看罪的后果是什么？他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿起无花果树的叶子为自己编作裙子。天起了凉风，耶和华神在园中行走，那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华的面。耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了。”耶和华说：“谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”那人说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”耶和华对神说：“女人说，耶和华神对女人说：你做的是什么事呢？”女人说：“那蛇又引诱我，我就吃了。”堕落的后果，人类就变成害怕、羞愧、互相指责、参与邪恶，与上帝隔绝。 Oke, simpelnya gitu, saudara. Oke, sekarang kita akan sampai ke bagian terakhir. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan memberikan kutukan kepada 3 oknum, yaitu ular, wanita, dan pria. Habis itu kita sampai ke penutup. Oke, sekarang kutukan terhadap ular. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Saudara, makan debu. Apakah ada permainan kata debu ini? Siapa nama Adam? Disebut Adam karena dia diambil dari kata Adamah yang berarti debu. Jadi namanya adalah debu. Apa yang dimakan ular itu seumur hidupnya? Debu. Apakah ada permainan dalam debu ini? Ya, bahwa setan akan selamanya makan debu dan itulah kematiannya. Jadi ada siklus yang sedang terjadi. Nah, namun dalam Kejadian 3 ayat 15, satu setelah ini ya, mengatakan beberapa hal yang sangat menarik. Tuhan berkata kepada ular, "Baiklah, kamu akan bergerak dengan perutmu dan makan debu." Ayat ini juga mengatakan, "Aku akan membuat permusuhan antara kamu dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunan dia." Saudara, jadi sejak kutukan pertama kepada ular, ada harapan yang Tuhan berikan bahwa setan tidak akan menang. Bahwa kematian dan debu, permainan di kata ini, tidak akan menang. Namun benih perempuan itu akan meremukkan kepalanya. Jadi ada harapan di sini dalam kutukan terhadap ular dan setan ini. 我们来看蛇的咒诅。耶和华神对蛇说：“你竟做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。你必用独子行走，终身赤土。”悲沉这个词有戏吗？亚当叫什么名字？他被称为亚当，是因为他是从阿达玛尘土中取出的，所以名字叫尘埃。蛇吃什么？飞尘。这飞尘里还有游戏吗？那就是他的死。这样就形成了一个循环。但创世纪3章15节说这一些非常有趣的事。
上帝对蛇说：“好吧，蛇，你要用毒子爬行，刺土。”直接经文还说：“我要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和他的后裔也彼此为仇。”从第一个咒诅开始，人们就希望撒旦不会占上风，死亡和尘土不会占上风，但女人的后裔会伤他的头，因此针对蛇和撒旦的咒诅是有希望的。 Oke, saudara. Proto-evangelium. Ini artinya Injil yang pertama. Saudara, Injil pertama dalam Alkitab ada di Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Proto-evangelium adalah Injil yang pertama. Karena ini adalah pengumuman pertama tentang kedatangan penebus yang terdapat di dalam Alkitab. Bagi umat perjanjian lama Allah, ayat ini merupakan mercusuar pengharapan. Bagi setan, hal ini merupakan pernyataan perang dari Allah yang berpuncak pada kutukannya. Dan bagi Hawa, hal ini merupakan jaminan bahwa dia telah diampuni dan bahwa Allah akan menggunakan seorang wanita untuk membawa penebus ke dalam dunia. Keturunan atau benih ular dan perempuan melambangkan keluarga setan dan keluarga Allah. Dalam perumpamaan tentang lalang, Yesus menyatakan dengan jelas bahwa setan mempunyai anak-anak, yaitu orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang yang benar-benar percaya tapi sebenarnya palsu. Perumpamaan ini mengungkapkan bahwa dimanapun Allah menanam anak kerajaan sejati, setan juga akan datang dan menanam anak palsu. Keduanya tumbuh bersama dan tidak akan terpisahkan hingga panen di akhir zaman. Ini adalah janji Allah yang pertama. 我们来看第一次的福音呀，第一福音，我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。Proto Evangelium 是第一部福音书，因为它是圣经中第一次宣告救赎主的到来。对于上帝就业的子民来说，直接经文是希望的灯塔。对于撒旦来说，只是上帝的宣战，最终导致了他的咒诅。对于夏娃来说，只是他已被宽恕的保证，并且上帝会使用女人将救赎主带到世界上。蛇和女人的后裔代表撒旦的家庭和神的家庭。在杂草的比喻中，耶稣清楚地指出撒旦有儿子，即那些自称是真正信徒但实际上是假信徒的人。这个比喻揭示了无论神在哪里栽种一个真正的王室孩子，撒旦就会来栽种一个假孩子，两者一起成长，这到时间尽头的收获才会分开。 Amin. Itu adalah kutuk untuk setan bahwa dia akan dikalahkan walaupun dia terus-menerus akan memangsa debu, yaitu Adam. Yang kedua, kutuk terhadap wanita. Kejadian 3:16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, ini penting saudara ya. Pindah ke wanita itu. Dia berkata kepada wanita itu, aku akan menambah kesakitanmu saat melahirkan dan dengan kesakitan kamu akan melahirkan anak. Ya, itu sudah kita alami lah ya. Wanita alami, bukan saya. Apa yang dimaksud dengan Kejadian 3:16 dan dikatakan engkau akan birahi kepada suamimu? Apa birahi secara seksual, engkau akan nafsu banget gitu loh ya. Ini adalah bagian dari kutukan wanita, tetapi engkau akan birahi kepada suamimu, tetapi dia akan berkuasa atas kamu. Saudara, kata birahi ini
Berarti sebagaimana dosa ingin menguasai Kain nanti, demikian pula saudara, kutukan terhadap wanita adalah perempuan itu ingin sekali menguasai suaminya. Tetapi suami kemudian harus memerintah atas dirinya. Jadi yang wanita alami adalah adanya perebutan kekuasaan atau konflik di dalam pernikahan, dan ini adalah bagian dari kutukan saudara. Saudara, seseorang yang mengalami pernikahan, bagian dari kutukan adalah yang wanita itu akan selalu mau menguasai yang laki-laki, tetapi laki-laki akan menguasai dia. Jadi ada konflik saudara, perebutan kekuasaan, ya, ada kudeta yang terus-menerus. Nah, masalahnya di sini, apakah Anda ingin melawan kutukan ini atau menyerah padanya? Apakah Anda menerima hal ini begitu saja atau justru melawan kutukan tersebut? Lawan kutukan ini dengan menaati firman Tuhan di mana istri tunduk kepada suami, dan juga sebagai balikannya suami harus mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri, saudara. 这对女性的咒诅，又对女人说：“我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚，你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”继续说女人，他对女人说：“他会增加你分娩时的痛苦，你会在痛苦中生下孩子。”创世纪3章16节是什么意思？即说你将对你的丈夫产生欲望，只是女人咒诅的一部分，他将对你拥有权利。情欲意味着，正如罪想要主宰该隐一样，女人也想要主宰她的丈夫，但丈夫必须统治她，所以你所经历的是婚姻中的权力斗争和冲突，只是咒诅的一部分。你是对抗咒诅还是却服于他？你是接受这个还是对抗咒诅？通过遵行神的话语来对抗这个咒诅，即妻子要顺服她的丈夫，丈夫也必须爱他的妻子。 Amin. Jadi itu untuk melepaskan kutukannya saudara. Sekarang kutukan terhadap laki-laki, Adam. Kejadian 3, 17-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena bukan tertipu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang dihasilkannya akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, debu, karena disitulah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara, Hawa akan merasakan sakit saat melahirkan, namun Adam akan merasakan sakit saat bekerja sehari-hari di ladang. Kerja belum tentu ada hasil saudara, karena kutuk. Saat dia bekerja untuk mendapatkan makanannya, Adam akan menghadapi rintangan dan harus bekerja keras serta berkeringat untuk mendapatkan hasil panen. Dan ini mengingatkannya bahwa ketidaktaatannya telah berdampak pada ciptaan. Terlebih lagi saat dia mengolah tanah, dia akan ingat bahwa suatu hari dia akan mati dan kembali ke tanah tempat dia berasal. Si Adam, si tukang kebun yang diberkati, menjadi Adam, si pekerja keras. 我们来看亚当的咒诅，又对亚当说：“你竟听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的，你本是尘土，乃要归于尘土。”夏娃在生产时会感到疼痛，
但亚当在日常田间劳作时会感到疼痛。当亚当努力获取事物时，他会遇到障碍，并必须劳苦流汗才能获得收成，只会提醒他的背面对受造物产生的影响。而且当他耕种土地的时候，他会想起有一天他会死去，回到他出生的土地。园丁亚当变成了勤奋工人亚当。 Yes. Saudara, sebagai penutup ya. Saudara, karena karakternya Tuhan, karena hukumnya Tuhan sendiri, demi karakter dan hukumnya sendiri, Tuhan harus menghakimi dosa. Namun demi putra terkasihnya, Tuhan bersedia mengampuni dosa. Ingatlah, Yesus adalah anak domba yang disembelih sejak dunia dijadikan, sehingga Allah telah menyediakan pengampunan dan keselamatan. Nama baru. Adam mempercayai janji Allah dan menyebut nama istrinya Lehaim atau Hawa. Jadi nama Hawa itu diberikan setelah kejatuhan, saudara, yang artinya ibu dari segala yang hidup. Jadi ada pengharapan dari manusia. Iman hanya berpegang pada firman Tuhan dan bertindak berdasarkan firman-Nya. Pakaian baru. Tanggapan Tuhan terhadap iman Adam dan Hawa adalah menanggalkan pakaian tipis buatan manusia dan mengenakan pakaian yang pantas yang Dia sendiri sediakan. Akhirnya apa? Hewan yang tidak bersalah harus mati agar Adam dan Hawa dapat memiliki awal yang baru dan kembali bersekutu dengan Tuhan. Saudara, inilah adalah gambaran tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi orang-orang berdosa di kayu salib ketika Ia mati bagi dunia yang penuh dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. 这个就是他的结束。为了自己的性格和律法，神必须审判罪，但为了他爱子的缘故，神愿意赦免罪。请记住，耶稣是从创世以来就被杀的羔羊，因此上帝提供了宽恕和拯救。新的名字，亚当相信神的应许，给他妻子起名叫Lehaim， 或是夏娃，意思是众生之母。信心就是紧握神的话语，并按照他的话语行事。新的衣服，神对亚当和夏娃信心的回应说：脱下脆弱的人造衣服，穿上他自己提供的特色的衣服。在以赛亚书61章10节，无辜的动物必须死去，亚当和夏娃才能有一个新的开始，重新与上帝相交。只是耶稣在十字架上为罪恶的世界而死时为罪人所做的事情的图画，在哥林多后书5章21节。 Amin. Amin. Saudara, demikianlah bagian kedua dari kisah penebusan Tuhan. Makin seru. Minggu depan, 2 minggu lagi kita akan belajar tentang first family, keluarga pertama, yaitu Kain dan Habel dan keturunan-keturunannya. Tuhan Yesus memberkati.